Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friyanka Zikra Haifa dari peserta Latsar Batch 4 BPKOM 6 Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya tentang tantangan penerapan Smart ASN dan manajemen ASN di tempat kerja. Setelah melakukan analisis, saya mendapatkan tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah database kondisi jalan yang masih dalam bentuk tabular manual sehingga sulit dibaca. Isu yang kedua adalah progres proyek pekerjaan yang masih dibuat dalam bentuk manual, padahal sudah ada dashboard untuk mengakomodasi progres sehingga tidak bisa dicek secara real time. Isu yang ketiga adalah kurangnya transparansi penggunaan dana dan progres penyelesaian proyek kepada masyarakat. Selanjutnya ada deskripsi isu. Deskripsi isu yang pertama yaitu tentang database kondisi jalan yang masih dalam bentuk data tabular manual sehingga sulit dibaca. Untuk data dan faktanya adalah sebagian besar data kondisi jalan nasional masih dicatat dalam bentuk tabel di aplikasi spreadsheet atau Excel atau berbentuk laporan PDF. Data ini berisi panjang ruas jalan, kondisi mantap atau tidak mantap, tingkat kerusakan, serta kebutuhan anggaran. Dampak jika isu ini tidak terselesaikan adalah keterlambatan pengambilan keputusan dan kualitas data tidak akurat. Hubungan isu ini dengan Smart ASN adalah terhambatnya penguasaan teknologi, rendahnya inovasi, produktivitas menurun, dan kepercayaan publik menurun. Dan hubungan dengan manajemen ASN adalah kinerja ASN sulit diukur secara akurat, perencanaan SDM tidak tepat, dan terhambatnya transformasi digital. Selanjutnya ada isu yang kedua, yaitu progres proyek pekerjaan yang masih dibuat dalam bentuk manual, padahal sudah ada dashboard untuk mengakomodasi progres, sehingga tidak bisa dicek secara real time. Data dan fakta dari isu ini adalah Kementerian PU telah mengembangkan dashboard digital untuk memantau progres fisik dan keuangan proyek infrastruktur. Namun, sebagian besar laporan masih dikompilasi dalam bentuk manual, baik menggunakan dokumen cetak maupun file tabular. Dampak jika isu ini tidak terselesaikan adalah keterlambatan monitoring proyek, hambatan transformasi digital, dan inefisiensi anggaran dan sumber daya. Hubungan isu ini dengan Smart ASN adalah kurang adaptif terhadap teknologi, produktivitas menurun, serta inovasi terhambat. Hubungan isu ini dengan manajemen ASN adalah kesulitan penilaian kinerja, hambatan pengembangan kompetensi digital, dan inefisiensi proses birokrasi. Selanjutnya ada deskripsi isu ketiga, yaitu tentang kurangnya transparansi penggunaan dana dan progres penyelesaian proyek kepada masyarakat. Data dan fakta dari isu ini adalah masyarakat sulit mengakses data detail mengenai penggunaan dana proyek infrastruktur. Informasi yang dipublikasi biasanya hanya berupa ringkasan umum tanpa rincian progres fisik maupun keuangan. Dampak jika isu ini tidak terselesaikan adalah menurunnya kepercayaan publik, citra pemerintah menurun, pengawasan publik melemah. Hubungan isu ini dengan Smart ASN adalah melemahkan integritas dan mengurangi kepercayaan publik terhadap ASN. Hubungan isu ini dengan manajemen ASN adalah citra institusi ASN terganggu serta sulit mengukur kinerja ASN. Selanjutnya, ada tapisan isu. Di sini saya menggunakan teknik USG. Dari ketiga isu ini didapatkan isu prioritas utama, yaitu isu nomor 2, yaitu progres proyek pekerjaan yang masih dibuat dalam bentuk manual, padahal sudah ada dashboard untuk mengakomodasi progres sehingga tidak bisa dicek secara real time, mendapatkan eh, skor urgensi yaitu 5, seriousness 5, growth 4, total score 14. Lalu ada analisis core issue yang didapat, yaitu untuk urgensinya adalah alasannya adalah progres proyek infrastruktur berlangsung setiap hari dan membutuhkan pengawasan ketat. Tanpa laporan real time, pimpinan tidak bisa segera mengambil keputusan bila ada deviasi. Lalu untuk seriousness-nya ada alasan dampak langsung pada efektivitas monitoring proyek. Laporan manual rawan tidak sinkron dengan kondisi lapangan. Lalu untuk growth-nya, alasannya adalah jika tidak segera ditangani, masalah akan semakin meluas. Lalu banyak proyek tetap memakai cara manual meski sudah ada dashboard digital. Lalu ada analisis akar masalah menggunakan metode fishbone diagram. Yang pertama dari aspek manusia, yaitu ASN atau pegawai terbiasa dengan cara manual dan enggan berubah. Yang kedua, kurangnya literasi digital untuk memanfaatkan dashboard. Yang terakhir, tidak ada insentif yang jelas bagi pengguna dashboard. Lalu dalam aspek teknologi, dashboard belum terintegritas penuhnya dengan sistem lain, misalnya keuangan, CIS, update monitoring lapangan. Yang kedua, koneksi internet di daerah proyek masih sering lemah.
Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu yang pertama budaya kerja lama yang masih dominan manual, yang kedua kurangnya dukungan infrastruktur digital di lapangan. Lalu ada aspek metode. SOP pelaporan proyek masih mengizinkan laporan manual. Mekanisme input data ke dashboard belum baku dan seragam. Lalu ada dari aspek manajemen. Yang pertama, monitoring dari pimpinan masih lebih sering meminta laporan manual dan belum ada pengawasan ketat terhadap penggunaan dashboard. Yang terakhir, dari aspek pengukuran, indikator kinerja proyek masih diukur dari laporan manual, bukan real time. Yang kedua, evaluasi kinerja ASN tidak berbasis pemanfaatan dashboard. Dari analisis isu yang sudah dikerjakan, ada dihasilkan rekomendasi solusi. Yang pertama melalui aspek regulasi, yaitu mewajibkan penggunaan dashboard melalui surat edaran atau peraturan Menteri PU sehingga laporan manual tidak lagi dijadikan acuan utama. Yang kedua, integrasi SOP pelaporan proyek dengan sistem digital sehingga alur kerja resmi mengacu pada dashboard. Yang kedua, aspek teknologi, optimalisasi dashboard agar lebih user-friendly, cepat diakses, dan kompatibel dengan perangkat mobile. Yang kedua, integrasi sistem dengan data keuangan, JIS, dan monitoring lapangan untuk meminimalkan input ganda. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur jaringan di lokasi proyek agar laporan bisa diinput secara real-time meskipun di daerah terpencil. Yang terakhir, ada dari aspek SDM. Yang pertama, pelatihan literasi digital bagi ASN dan mitra kerja untuk memastikan semua pihak mampu menggunakan dashboard dengan baik. Yang kedua, pendampingan teknis di lapangan untuk membantu ketika ada kendala teknis. Yang ketiga, pemberian reward dan punishment untuk ASN atau kontraktor yang konsisten menggunakan dashboard diberi apresiasi, sementara yang masih manual diberi teguran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.